Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bugar, dan tetap semangat ya. Bagi pemirsa di rumah yang sedang diuji sakit, yang sedang diuji kelelahan atau sedang diuji tidak enak badan yang lain-lain, mudah-mudahan Allah angkat derajat angkat penyakitnya dan sakit sebagai kafarat menembus dosa ya. Alhamdulillah ampun pagi tanggal 9 Februari 2021 kembali 2022 ya 2022 kembali mengudara di Bandung TV. Alhamdulillah kami pun telah kedatangan tamu istimewa dari Majelis Taklim Darussalam Cipicung, Kecamatan Cipicung ya, Baleendah Kabupaten Bandung, yang sangat semangat menghadiri studio Bandung TV Jalan Pacuan Kuda ya Bu ya. Alhamdulillah juga guru kita semua Kiai Haji Muhtar Khalid yang tetap bugar, yang masih bugar, masih sehat, siap memberikan tausiah yang meneduhkan, tausiah yang menyejukkan kita semua. Akan menyimak paparan-paparan beliau, insya Allah menjadi cahaya ilmu bagi kita semua. Silakan Tan. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menemani sampai jam 8 ya. Ibu-ibu sehat Ibu ya, sadena. Anu teu daramang sing didamangkeun ya. Amin ya Allah. Atuh nu gaduh sametan. Amin. Dibayar. Salawat salam semoga mengalir pada teladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tema tentang membuka rahmat ya. Hari ini kita akan mengungkap karena banyak masukan, kita ambil yang paling banyak. Ini pertanyaannya dari HP saya. Masalah zakat Pak Gung ya. Zakat itu membuka rahmat. Nah, semua orang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu asal kata dari tazkiyah, artinya bersih, suci, subur. Jadi orang yang zakat berarti menyucikan dirinya. Orang yang tidak zakat berarti dirinya kotor. Kalau kotor pasti susah didengar doanya oleh Allah. Makanya kalau orang itu sudah kaya, layak zakat, dia tidak zakat, kemungkinan besar diijabah. Tidak diijabahnya doa oleh Allah. Nah, kedua bersih, hartanya bersih dari hal-hal yang haram. Jadi orang yang zakat berarti ingin menyucikan dirinya, membersihkan hartanya dari hal-hal yang diharamkan. Nah, yang ketiga, zakat itu subur. Makanya tidak ada orang yang zakat miskin. Nah, sampai Rasul mengatakan jaga, pagari hartamu dengan zakat. Dipagar dari kemiskinan, dipagar dari kebangkrutan. Nah, dipagar dari segala kehancuran harta. Jadi, kalau orang itu zakat tidak dikeluarkan, boleh jadi orang tuanya kaya, dia miskin. Kemungkinan besar dia tidak zakat. Makanya Rasul mengatakan, pagari hartamu dengan zakat. Jaga hartamu dengan zakat. Nah, berikutnya zakat juga bisa membuka rahmat. Nah, jadi rahmat Allah itu mengalir selama penduduk bumi itu pada zakat. Karena ada kasih sayang kan di situ. Nah, karena ada kasih sayang, ar-rahimuna yarhamuhum rahmanu. Orang yang menyayangi akan disayang oleh yang maha penyayang. Nah, karena itu siapa yang dapat rahmat Allah, pentingkan zakat itu. Nah, berapa persen? Zakat itu cukup 2,5% sampai 20%. Jadi boleh zakat itu 4% boleh, 5% boleh. Paling sedikit 2,5%. Nah, karena kita kikir, ngambil yang paling sedikit. Ngambil batas bawah ya. Ngambil batas bawah. Zakat seetik pahala yang badak gitu ya. Jadi boleh zakat 3% sampai 20%. Nah, sama dengan kurban itu minimal 1 domba. Kalau ada uang nggak ada masalah. Sapi boleh. Karena ibadah sosial itu makin banyak makin bagus. Masya Allah. Sama dengan wudhu ya, sampai sikut. Lebih boleh. Karena nanti katanya di akhirat ada orang yang bercahaya Bu ya. Sampai dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia juga bukan ulama juga, bukan kalangan sahabat.
Sampai semua sahabat pun iri, ini orang ini kok cahayaan gitu, terang gitu. Seluruh ujung rambut ujung kaki itu dia terang. Salah satunya adalah dia suka melebihkan membasuh anggota wudhunya. Masya Allah. Jadi kalau maropik sampai sikut, nah lebihkan. Nah lebihkan. Kalau sampai mata kaki ya lebihkan. Nah itu salah satunya itu. Yang kedua katanya irzamil wudhu. Dia selalu punya wudhu. Mau pergi wudhu dulu, mau tidur wudhu dulu. Sampai ada keterangan siapa yang suami istri yang masih produktif, yang bisa melahirkan, berwudhu dulu, dengan yang tidak itu solehnya beda. Tamu jadi membuka budak nakal sih lama tara wudhu lah. Gitu. Makanya harus wudhu dulu ya, sehingga dalam keadaan suci ya. Cuma sayang ke sini ini kakak apal punya. Hilap. Nah, setiap pendapatan 84 gram emas keluarkan 2,5%. Dan itu bersih ya. Sudah dipotong kebutuhan pokok, sekolah, listrik, makanan pokok kita. Nah, ya. Bersih, setiap pendapatan 84 gram emas keluarkan zakatnya. Kalau kita lihat 84 gram emas berarti sekarang emas berapa ya? Taruhlah 500 lah ya. 600 ya, 600 kali 84. Berarti ya sebutlah 40 juta ya. Setiap pendapatan 40 juta bersih, keluarkan 2,5%. Kalau dari 40 juta 2,5% berarti berapa? 2,5% dari 40 juta. Sebut saja 800 ya? Ya, sebutnya 800 Bu. Berarti masih ada sisa 39 juta 200. Gara-gara 800 dikeluarkan untuk zakat, maka yang 39 juta 200 jadi halal. Diberikan ke istri halal, berikan ke anak halal, diberikan untuk belanja halal. Tapi gara-gara 2,5% tidak dikeluarkan, yang 40 juta jadi haram. Masya Allah. Nah, diberikan ke istri haram, berikan ke anak haram. Ujungnya, satu comotnya makanan haram kan 40 hari 40 malam. Doanya nggak didengar. 40 hari 40, satu comot. Kalau satu piring berarti sebutlah 12 comot ya. Langkungnya, orang udah agak remuk ya, Bu RT. Sebutlah 15 comot Bu ya. 15 comot, umumnya kalau di warteg berapa? 20.000. Nah, 20.000 bisa nego, lamun beri ambek bisa murah. Nah, beri ambek. Dari 20.000 itu 40 hari 40 malam. Dari 20.000 berarti 15 comot. Kalikan 40. Kebayang Bu, berapa hari doanya nggak didengar? Masya Allah. Nah, makanya jangan kikir katanya. Karena orang kikir itu tahlikuddin, penghancur agama. Jadi orang Islam yang kaya tapi tidak zakat, dia itu penghancur agama. Sampai kata Rasul, jangan gaul dengan orang kikir. Karena ternyata orang kikir itu akan dibenci oleh orang kikir juga. Anu mendit mau dipikang ewa kuno mendit ya. Dan nanti nulah sama yang lain. Nah, zakat itu sebetulnya memagari harta kita dari kebangkrutan. Bukan hanya itu, sebagai musyakarah, tanda terima kasih. Antum tunsuruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Jadi, kalau dilihat baju aja ini. Nah, ini dari orang Ciwastra, saya dikasih Bu. Nah, yang jahitnya berapa? Yang bikin kainnya berapa? Pabriknya di mana? Karyawannya berapa? Kabayang Bu, kalau terima kasih tiap orang tuh banyak. Wakilkan dengan zakat itu. Berarti orang yang tidak zakat sebenarnya tidak tahu terima kasih. Sedangkan rumusnya la in syakartum setiap berterima kasih ditambah nikmat. Jadi syukur itu terima kasih. Bahkan katanya orang yang tidak tahu terima kasih, dia kehilangan separuh iman. Jadi kalau iman itu dibelah dua, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Jadi kalau sabar ada, syukur ada, itu namanya iman. Nah, orang yang tidak zakat berarti kehilangan separuh iman. 50% Islam hilang karena dia tidak zakat. Nah, dan ujungnya apa? Zakat itu laksana atap kalau rumah Bu. Jadi kalau syahadat pondasi, sholat tiang, saum dinding, nah, zakat itu atapnya. Jadi kalau tidak ada atap, rumah walaupun mewah pasti hujan. Hujan itu gambaran apa? Riweuh dalam hidup. Masalah terus, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Introspeksi, jangan-jangan ada jatah orang miskin yang kita ambil karena dia tidak zakat. Makanya rahmat itu mengalir karena zakat.
Saya ketemu dengan seseorang yang Masya Allah ya, zakatnya 5%. Jadi kebayang itu kan 2,5%, tak ikir batur masa gede punya. Masa gede itu, temun 40 juta 800.000 kita keluarkan. Nu ingat tuh 800.000. padahal masih ada kan 39.200 kan. Kita meditna jalmi ta. Meditna ge tilu, iya ge medit. Ingat we udah 800, padahal masih kena ya 39.200. Itulah manusia. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Kalau sudah gelap hatinya, jangankan semuanya, diambil 2,5% aja udah nyingsat halisna. Enak aja sayang kerja, sayang cucuran keringat, dia tinggal enak. Dalam Islam itu perlu yang namanya ibadah sosial. Karena ada saatnya rahmat Allah tuh ngalir bukan karena doa, bukan karena zikir saja, tapi karena kita peduli kepada sesama. Apalagi saat sulit sekarang ini, minyak geus hese nya beas oge naik, ribuh gitu. Ngan mas kawin itu naik tuh. Itu Pak Agung ya. Oke. Tadi ini apa, kalian akan ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Tapi nanti dibahasnya setelah ini tadi. Siap. Baik pemirsa di rumah, menarik sekali ini tema ini, zakat sebagai bagian dari rahmat Allah. Nanti kita akan lanjut setelah melihat beberapa tayangan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, lanjut lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Pemirsa di rumah bisa interaktif ke line kami di 0227214 atau 7214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Kita lanjut lagi. Tadi sempat kepotong. Kita akan ditolong oleh orang-orang yang tidak mampu atau yang tidak punya. Ini sebenarnya lebih gimana coba? Ya. Antum tunsaruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang yang tidak punya. Jadi kita saling membutuhkan, Bu. Orang kaya punya mobil ya butuh supir. Orang kaya punya sawah butuh panyawah. Panyawah pengebul di rumah, Bu. Kalau tidak ada yang tidak punya, nggak ada yang ngepel. Kita merasakan ketika yang pembantu, maaf mungkin asistennya Pak sekarang, tidak ada repot kita. Saya mengalami itu dari lantai 4 ke bawah ngepel tuh sampai lutut kesang, Bu. Dalam hati mending muruhan gitu. Dan ya inilah hikmah corona ya, kita gaji nggak bisa karena tidak ada kerjaan, ya udah kita ya mau sendiri, jadi merasakan, nyuci merasakan. Jadi kalau supir mogok aja kebayang, tukang parkir aja mogok se-Bandung aja, sehari aja repot, Bu. Tukang cukur mogok 2 tahun. Wah, jabri gabe. Pak RT jabri, Ustaz jabri, Pak Jokowi jabri. Republik Indonesia jabri gitu kan. Nah, tukang pijit aja mogok semua, cara ke KB. Jadi kita tidak lepas dari orang yang tidak punya. Makanya kata Rasul, hargai keringat mereka itu. Kasih gaji yang layak. Makanya terbuka. Dulu tuh nggak pernah ada demo-demo karyawan. Kenapa terbuka? Sekarang ada kesenjangan yang luar biasa. Nah, jadi layak gaji itu. Kalau perlu ada bonus. Ya bisa bonus biaya anaknya, sekolahin anaknya, bantu rumahnya, itulah. Tidak ada orang yang miskin gara-gara ngasih bonus kepada karyawan-karyawatinya. Makanya sebanyak karyawan kalikan 10, sebanyak itulah rahmat Allah mengalir. Karena nafaqatul rajuli ala ahlihi sadaqah. Nafkah seseorang yang berikan pada keluarganya adalah sedekah. Sebut si A karyawan, digaji, perusahaan dapat pahala. Nanti si A dapat pahala dari kerjanya, nanti dihidupi anaknya, sekolahin, terus multi level pahala, perusahaan dapat terus. Jadi kalau dizolimi, tenaganya diperas, kemudian pendapatannya tidak layak, itu zolim. Nah, kalau nggak punya lain lagi ya, kalau nggak punya lain lagi. Terus terang, pendapatan segini, terus terang. Nah jadi kita telah ditolong oleh orang yang tidak punya. Ya sebutlah, minimal di rumah siapa? Anak mertua. Kita tolong oleh istri, ya. Ibu nolong suami kan, wah temenang untuk saya tambahkan. Kudu itu, wajib bil kudu itu. Pengis naik karena mastaka mari. Nah jadi dibantu oleh istri, dibantu oleh anak, oleh keluarga. Kemudian akikah cucu, yaitu bibi semua hadir semua. Saya merenung terus kita tidak bisa sendirian.
Makanya kata Nabi, hanya orang yang egois yang tidak mau zakat. Nah, egois fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Jadi punten, siapa keluarga setan itu yang tidak mau zakat? Sebetulnya, makanya setan bukan zat tapi jabatan, minal jinnati wanas. Dijabat oleh jin dan manusia. Nah, gitu Pak Agung ya. Oke. Jadi ada terima kasih kepada orang-orang yang tidak punya zakat itu. Kemudian gini, kan kalau orang masih suka bisa apa, banyak yang menanyakan tadi perbedaan antara infak, sedekah, zakat dengan itu kan kadang-kadang suka agak beda ya. Iya, terminologinya coba gimana? Meskipun juga kadang-kadang juga masih gitu juga gitu. Iya. Infak itu kalau kita lihat Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan Islam. Kalau infak. Oh. Bisa sarana, bisa orang ya. Okay. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Okay. Masjid. Nah, kalau masjid banyak. Masjid itu butuh 5 juta umpamanya. Kita kebagian nih sama 5 juta ewang umpamanya. Ya, yang 5 juta itu infak. Nah, ternyata saya nggak mampu, hanya mampu 100.000, bukan infak, namanya sedekah. Oh. Gitu ya. Islam membutuhkan sarana sekolah 2 miliar umpamanya. Udunan sedayana kebagian 100 juta ewang. Nah, itu infak karena sampai selesai sekolah. Saya nggak mampu, hanya mampu 10 juta, itu sedekah. Nah, kalau zakat itu infak itu yang paling besar pahalanya, sampai 700 kali lipat. Sampai ada hadis as-sa'i 'alal almarati kal mujahidi fisabilillah. Nikah dengan janda kaya atau duda kaya demi memajukan Islam, kal mujahidi fisabilillah, sama dengan jihad fisabilillah. Saya punya daftar 10 duda terkaya di Jawa Barat. Nah, bilih badai banget. Kayak ditepangkan kok dia. Demi syiar Islam boleh. Dan Rasul itu apa? Menyebut al-mal imaduddin. Harta itu tiangnya agama. Kan yang populer sholat Bu ya. Padahal ada tiang agama yang lain, harta. Kita harus kaya Bu. Kemarin kita ngumpul komunitas yang lumayan rezekinya banyak, akan mencegah ada bank emok ya. Bank emok Tarenten. Ya mau tidak mau kita harus ngasih solusi. Jangan melarang tapi nggak ngasih solusi. Jadi pinjaman ringan di situ supaya dia tidak minjam lagi ke bank emok. Nah, jadi karena harta itu termasuk tiangnya agama, maka wajib bekerja itu. Kalau toh tidak layak, wajib pindah. Al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri lebih baik daripada gabung menyengsarakan diri kita. Makanya ada orang yang masa kerja itu ada yang 3 tahun, 4 tahun. Kenapa Kang? Saya cari ilmu aja. Nanti apa? Kerja sambil mandiri. Betul, 4 tahun dapat ilmu, dia keluar bikin perusahaan baru. Ujungnya apa? Dia layak hidup. Saya dulu dosen, Bu. Dosen saya dulu. Saya berhenti, kenapa? Karena anak 4 ya, kan Ustaz sok loba budak katanya. Gitu. Sok pakai sarung jadi kadupakan wae. Aduh. Punten ya. Gaji sakieu budak opat ya kumaha sakolana. Kita kan harus muter Bu otak itu. Makanya soleh itu butuh modal. Nah, butuh modal. Sekarang pesantren juga jarang yang gratis. Jangankan pesantren, punten. Pipisnya kan bayar ya, 2.000 punya. Ibu-ibu mah mahal ya, jadi juga kumaha tah berpapis itu. 4.000 sok. Mun mencretnya mahal, turun bolak-balik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat zakat, nah, setiap pendapatan 84%. Kenapa dibatasi? Karena jangan sampai membabi buta. Dapat uang kasihkan. Sampai ada seorang jamaah Ustadz, saya dengar Ustadz yang mengatakan katanya, kalau ingin kaya sedekahkan rumahnya. Dia terpengaruh Bu, dijual rumahnya, disedekahkan. Dia ngontrak, ini yang salah ini. Dalam Quran tuh wala taj'al yadaka maghlula ila unuki. Jangan kau sembunyikan hartamu di pundakmu. Nah gini, disembunyikan. Kikir maknanya. Makanya orang kikir sudah disebut buntut kasiran. Nah itu. Wala tabsuta kulal basti, jangan kamu ulurkan sampai habis. Nah, sampai lupa untuk istri, lupa untuk anak. Kan ada yang membersihkan langit, bumi kotor. Jeung nu sejen we traktir terus. Tapi keluarganya diantepkeun, budaknya diantepkeun salah. Sebaik-baik akrab siapa? Suami istri. Ada kan ibu-ibu dengan suami itu akrab.
Jadi tukang ojek akrab nih nangkep. Ada sien abu. Di pilihan tukang ojeknya karase punggul. Nah, jadi apa? Jangan terlalu kikir, jangan terlalu dihamburkan. Jalul ilmu isto. Jadilah generasi yang tengah-tengah, gitu. Mediting ulah. Beberehan ting ulah dibuka CF nggak boleh. Makanya zakat tuh 2,5%, 20%. Tapi walaupun 20% terasa besar untuk orang lain tuh. Padahal masih ada 80% kan, masih besar untuk kita. 2,5%, 3%, 4% boleh. Infak juga begitu. Cuma kalau infak dalam kondisi tertentu, orang yang imannya sudah naik, kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sadayana bu hartanya dipastikan. Yeah. Kayak dilihat infak di situ. Kenapa? Kenapa engkau kasihkan semuanya? Untuk besok kan bisa cari lagi. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, oh itu luar biasa, sahabat-sahabat yang soleh. Pesantren dahulu itu kadang-kadang ya tanahnya diwakafkan, ya ilmunya juga dialirkan, kolamnya juga dimakan lauk ikannya oleh santri, makanya berkah bu. Sekarang pesantren banyak yang bisnis, ya yang ujungnya apa? Ya bisnis yang dilihat, makanya kualitasnya beda. Kampung makan, nih bro-broan ya, untuk pesantren, keluarga pesantren, kayak Gontor tuh, itu wakaf dari keluarga besarnya, itu namanya infak. Jadi mengeluarkan harta sesuai dengan kebutuhan Islam. Kalau sedekah sukarela, kayak celeng masjid, pengawasan. Sedekah, makanya tidak ditentukan jumlahnya. Kan enak enceng teh seratan punya 50.000 tak ya. Mata walaupun sedekah, ayo pura-pura penting ngaliwat teh. Teu kadeuleu cenah. Eta padahal itu hanya sedekah. Luar biasa. Sukarela gitu. Maka ada yang mengatakan senyum itu sedekah. Itu betul. Makanya lihat kancing kita senyum ya sedekah. Iya, itu Agung ya. Oke. Baik, ini luar biasa sekali. Kali ini kita bisa bersenda gurau dan lain-lain. Baik, bagi pemirsa di rumah, ini masih ada 2 segmen ke depan dan ini juga ibu-ibu di sini siap bertanya, tapi nanti kita lihat dulu beberapa tayangan berikutnya. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Kali ini segmennya ibu-ibu yang akan bertanya kepada Ustadz. Silakan ibu-ibu, bisa langsung aja mulai. Namanya siapa dari Majelis Taklim? Langsung Ya, duduk. Nggak apa-apa, kita aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Darussalam Cipicung Bale Endah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah zakat hijaroh bisa dikasihin ke keluarga sendiri? Kayaknya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Biar sekalian nanti dijawab sekalian. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Ibu Eli dari Majelis Darussalam. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah bayi yang belum lahir yang masih dalam kandungan udah harus dizakati, udah harus dizakatin apa belum? Oke. Cukup lah ya kayaknya. Bismillah. Ya. Pertama untuk zakat tijarah Bu ya. Apapun yang menghasilkan harus zakat. Ya. Jadi apapun yang menghasilkan harus zakat. Punya rumah, kalau dikontrakan sampai ke 84 gram emas keluarkan zakatnya. Nah, umpamanya dia boleh jadi tiap orang tuh karena penghasilannya banyak, berarti zakatnya sering. Dia sebagai dosen sampai 84 gram emas zakat. Dia sebagai dokter maunya praktek, karena di Bandung tuh luar biasa ya. Saya pernah menemukan prakteknya di jam 4 sampai jam 9 malam tuh di karungan uang itu. Mungkin doanya diijabah supaya benar gering beren dokternya. Ya gimana Pak Ustadz? Ya dari dokter zakat, dari dosen zakat, ternyata dia juga RCTI ya, rombongan calo tanah Indonesia. Jadi 3 kali zakatnya. Jangan sampai hanya petani aja kekesek gitu kan ya. Nah, bolehkah sama keluarga sendiri? Boleh. Tapi khawatir tersinggung, punya jangan sampaikan zakat. Nah ini hadiah gitu ya dari kita. Padahal zakat boleh. Karena nanti ada wal mu'alafatu qulubum, di bujuk hatinya nih, keluarkan zakat. Nah, niatkan dalam hati zakat, sampaikan untuk beasiswa boleh anaknya. Tapi kamu harus sholat. Nah gitu. Jadi ada harapan. Pemberian itu harus menambah
kuantitas, baiknya kualitas Islam. Masya Allah. Begitu. Ya, bentuknya bisa beasiswa. Kelihatan anaknya ini pintar. Nah, sekolahkan. Dari zakat boleh. Dengan cara seperti itu nanti zakat akan menambah yang mengeluarkan zakat ke depan. Saya punya 3 anak asuh yang alhamdulillah Isya sekarang udah jadi orang ya. Pak Haji apa harapannya? Udah kamu zakat aja, ngangkat anak asuh yang lain. Ada 4, ada yang 5. Nah itu boleh daripada keluarga sendiri. Karena ternyata kalau sayang sama keluarga nilainya 2 ya, 3 bahkan katanya. Sebagai keluarga, sebagai zakat, sekaligus memperkuat persaudaraan. Kalau ke tetangga 2 nilainya. Kalau ke orang lain 1 nilai dari zakat saja. Makanya utamakan yang dekat, yang dekat, yang dekat. Gitu. Karena kalau ada masalah, ibu pasti dengan yang dekat dulu. Makanya penting cari orang yang dekat, yang baik-baik gitu. Oke, Bu Eli ya. Bu Eli. Mungkin yang dimaksud zakat fitrah Bu ya. Karena ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah dihitung per orang. Ini gini, setahun sekali kita menyucikan diri dengan zakat fitrah 2,5 kilogram beras. Dari ujung rambut mungkin dosa mata, dosa lidah, dosa gigi, dosa tangan itu dibersihkan setahun sekali. Sebetulnya 2,5 kilogram terlalu sedikit. Dosa lungun, pernah nyokot suami gitu. Sebetulnya terlalu sedikit. Makanya ada infak, ada sedekah, ada baca Quran. Nah, siapa yang harus dikeluarkan zakat itu istimewa seluruh mazhab sepakat yang sudah lahir. Walaupun yang dalam kandungan pun boleh dalam rangka tarbiyah. Karena al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Ya, terutama yang sudah lahir, dihitung per orang. Nah, jadi kalau umpamanya 2,5 kilogram beras, ini beas sebenarnya, beas sebutlah 12.000 13.000 ya, 12.000. Kalikan jumlah keluarga. Nah, jadi sebut kalau saya 4, sekarang tambah mantu sama cucu, semua tanggungan kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah mandiri, anak itu udah nikah, ya sendiri. 2,5. Kalau 5 berarti 12.000 kali 5. Kalau mau pakai uang, usahakan seharga beras yang kita makan. Ulah licik pas daharnya, biasa anjur. Cuma liciknya itu namanya. Boleh Bu ya. Kalau saya mengajukan boleh, itu termasuk bagian dari tarbiyah, pendidikan kepada anak yang dikandung. Mangga, sana. Silakan, Ibu ada lagi yang bertanya mangga. Lihat sana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Darussalam Cipicung, Kecamatan Balai Endah. Pak Ustadz, mau bertanya, kalau zakat fitrah itu dibagikan berapa asnaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Biar sekalian. Silakan. Agak dekat. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rumiati dari Majelis Taklim Darussalam Cipicung, Kecamatan Balai Endah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau zakat hijrah itu apakah harus ada akad? Apakah harus ada ijab kabul dalam Pemberiannya. Dalam pemberiannya. Okay. Dalam pemberiannya. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ade ya. Ini cekas mantan RT. Oke. Luar biasa. Naon tadi tanya pertanyaan teh Bu? Zakat. Oh ya, gini. Zakat fitrah atau zakat mal, kalau kita lihat ya 8 dalam surat At-Taubah ayat berapa 112 ya. Tapi utamakan kalau lihat surat Al-Baqarah 273 orang fakir ya. Oke. Karena zakat itu bersih, suci, maka sasarannya pun harus orang yang bersih, suci, yang rajin ibadah. Itu. Jangan sampai pas sholat tesarolat, pas zakat ngantri. Nah, ini yang salah. Wa basyiril mu'minin.
bingahkeun, bahagiakanlah orang-orang yang beriman. Karena mereka juga manusia biasa, butuh makanan, ya. Dalam Quran tuh fakir itu cirinya uhsiru fisabilillah, terbelenggu di jalan Allah. Dia la yastati'una dzurban fil ar, tidak ada waktu di muka bumi ini untuk cari nafkah. Kenapa? Kalau dia cari nafkah, siapa yang ngasih ajaran Islam? Ashabus Suffah kalau zaman Rasul. Dia hidup menghafal Quran, menghafal hadis, bekerja di masjid. Nah, itu yang pertama, Bu, ya. Minimal soleh dan salihah. Minimalnya sholat. Ulah kanu sholat ngewa pas jakatna butuh gitu, kama citara pas jakat hayang gitunya. Utamakan yang itu, Bu, ya, di depan asal itu. Walaupun saudara sendiri kalau belum sholat sampaikan, ya dikasih, tapi harus sholat. Jadi misi kita sebetulnya pemberian bentuk apapun harus menambah umat Islam. Jadi kalau zakat banyak tapi anu jangan ajengan teu aya, itu dipertanyakan zakat kemana. Ya. Nah, kedua, bentuknya bisa beasiswa, disekolahkan. Bisa produktif berupa modal. Ya ketinggalan ya bakat ya, icalan kasih modal. Terus makanya panitia zakat sebenarnya permanen, bukannya setahun sekali. Dia punya tugas memonitor apa modalnya jalan nggak, gitu kan? Dengan cara beasiswa dan pemberian modal, makin hari makin berkurang yang menerima zakat, bahkan bertambah yang mengeluarkan zakat. Nah, terakhir baru kalau yang sudah punten bahasa sekarang lansia ya, untuk sarpu yang sudah tua-tua disekolahkan mau mungkin. Makanya ini sekolahkan. Suruh dagang nggak mungkin, dikursuskan nggak mungkin. Baru itu bentuknya sembako. Itu tetap utamakan yang rajin salat, yang ibadah, gitu, Bu, ya. Kemudian yang kedua, masalah ijab kabul baru sah sempurna kalau ada ijab kabul. Bahkan Imam Syafi'i itu tidak sah kalau tidak ada ijab kabul. Satu, dalam perdagangan, nampi barangna nyangakeun artosna, itu ijab kabulnya, Bu. Bahkan makan juga begitu, nampi artosna sing raos dituangna. Nah, tidak sah kalau naik angkot teu mayar heula. Nah, itu. Makanya sering juga ada tawar dulu kan. Nah, walaupun ini dalam wilayah ikhtilaf, tapi selama ada uang ada dan ada kesepakatan kan, jauh dekat 1000. Nah, itu udah kesepakatan. Tapi boleh nawar dalam Islam, namanya takhir, antara jadi dan tidak. Tapi kalau di Imam Syafi'i umpamanya tergantung yang dikasih. Kalau ngasih ke adik umpamanya, dia tersinggung kalau itu zakat, udah sampaikan nih hadiah. Nanti ijab kabulnya kita dengan Allah. Gitu ya. Jadi tergantung yang menerima. Tapi kalau lembaga sebaiknya ada ijab kabul. Begitu. Tapi itu bisa juga kalau antar keluarga, kalau ngasih zakat itu agak tersinggung gitu. Tersinggung ya? Tersinggung. Seolah-olah itu kotor katanya. Iya, kotor. Malah dikasihin katanya. Jadi makanya ada pahala yang dibatalkan. Jadi kebaikan pahalanya dibatalkan. Pemberian zakat, infak, sedekah bil manni wal adza. Menyakiti yang diberi. Masya Allah. Mungkin walaupun tidak kelihatan tapi bahasa tubuhnya kelihatan. Itu dibatalkan pahalanya. Bahasa tubuh yang merendahkan misalkan tadi. Udah samirangku itu selipkeun gitu ya. Ulah dipamer-pamer karunya. Karena orang yang tidak punya pun ada gengsinya ya. Ya, luar biasa nih. Gitu. Islam itu pemberian yang menyelamatkan. Jangan sampai ngomel, komo disampaikan jasa. Wah, mun urang mah itu hati-hati. Bisa hilang pahalanya. Ya, istilah kita juga yang diberi harus tahu tanda terima kasih. Oh, itu pemberian. Anggap saja itu ikatan persahabatan, persaudaraan. Gitu, Bu, ya. Mangga. Oke, Ted, nanti kita lanjutin. Masih ada satu segmen di depan ini. Nanti kita akan membahas para netizen yang menanyakan, atau juga mungkin nanti kalau ada tambahan dari ibu-ibu. Kita lihat dulu setelah pesan berikut ini, silakan pemirsa. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Bersolusi. Saatnya hari ini saatnya kita akan menerima permintaan dari para netizen. Ini ada beberapa yang menanyakan, termasuk juga relate akhir-akhir ini, baru kira-kira 2 hari kemarin atau 1 hari kemarin. Ini beberapa ada kejadian. Ini di 092 tadi ini menyikapi tentang pembunuhan mantan suami yang luar biasa. Ini baru ini di SD Tilil ya. Coba tadi gimana tadi? Jadi gini ya. Secara keseluruhan. Nabi itu sempat ditanya tentang pintu azab ya. Kapan azab itu datang? Kata Rasul,
di saat manusia tidak bisa menahan amarah. Karena jihad itu innama jihad, sesungguhnya jihad itu menjahada nafsu fi taatillah. Mengekang hawa nafsu demi taat kepada Allah. Dan kalau dia sudah ngagugudug kata orang Sunda, kalau dirinya sudah diselimuti oleh hawa nafsunya, dia sudah murni jadi setan. Dan setan itu bukan jat tapi jabatan, minal jinnati terlepas dari ibadah. Terlepas dari ibadah. Itu dari bangsa manusia dan jin. Manusia yang mana yang tidak bisa menahan amarah. Makanya kesempurnaan Islam itu sebetulnya tidak cukup dengan rukun Islam. Kesempurnaan Islam itu berawal dari menahan amarah. La tagdob, tong gede amak. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya amarah itu sebagian besar dari setan. Nah, puncak amarah adalah membunuh. Dan yang dibunuh bukan orang lain. Darah daging sendiri. Nah, makanya kalau sudah puncak amarah nanti gelap hatinya, dibunuh, kemanusiaannya hilang. Gimana ya? Pada larang ada seorang ibu yang bunuh anaknya tuh, dimasukkan ke toren. Oh ya. Meninggal yang paling kecil, yang paling besar kan bisa selamat. Polisi nanya, Bu, menitega poeken itu. Nah itu betul. Kalau sudah gelap tuh hilang. Poeken. Masya Allah. Kalau ada bisikan ingin membunuh, nah itu sama. Makanya penting yang namanya sholat, yang namanya berwudu, yang namanya baca Quran. Biasanya orang tuh nggak pernah sholat. Orang tuh nggak pernah berwudu. Kalau toh orang yang rajin sholat masih amarah, gue sholat lagi itu komot tuh sholat. Makanya kata Rasul, hati-hati ketika marah itu ada jendolan dekat otak tuh. Makin marah makin besar jendolan itu dan ujungnya stroke. Nah kalau di rumah stroke satu orang, lu kiamat lu. Kalau suami istri pemarah, dilancik pemarah, nanti satu rumah stroke. Satu RT stroke, wariwah. Jamaah Darussalam stroke kabeh naudzubillah. Masya Allah. Tidak bisa mengatur hawa nafsu. Itu aja intinya. Dan kita udah, jangankan itu ya. Sayyidina Ali itu pernah akan menghukum seseorang. Tiba-tiba terdakwa meludahi wajah Sayyidina Ali. Yang hadir pasti ditambah hukumannya. Kata Sayyidina Ali, tangguhkan. Dia meludahi engkau ya Khalifah, karena dia meludahi saya marah. Saya khawatir kalau dihukum dia, dasar menghukum dia adalah marah. Masya Allah. Setiap memutuskan sesuatu dengan dasar marah, itu keputusan setan. Luar biasa. Hanya kalau lagi suami istri lagi marah, jangan memutuskan sesuatu. Lebih baik diam, berwudu, baca Quran, masih marah, sholat. Alus tak sholat ke rambut mah? Iya karena berdua. Iya karena saya. Nyentakan. Ihdinas siratal mustaqim, siah, kesiah segala. Nah, jadi hati-hati. Orang baik itu bisa menahan amarah. Makanya ciri orang yang takwa dalam Quran wal kaziminal ghaidha, bisa menahan amarah. Itu kedewasaan iman istilahnya ya. Kedewasaan iman seorang itu kelihatan bisa menahan amarah atau tidak. Makanya nafsu harus dikendalikan. Jangan kita yang dikendalikan oleh nafsu. Makan nih. Udah mulai agak kenyang berarti. Nafsu mulai terus cami jo karena bakso tahu, jo karena cendol. Tak beteng nasi gakuma itu tuh. Hati-hati. Besar acuh mamanya. Ieu can lunas nganyuk deui. Tuh. Geus menod domari teh. Kedahna gak hiji keluarkan hiji. Kita situ. Nah, kalau sudah bicara nafsu hati-hati. Pokoknya nih, saya senang mainan nih. Aduh sudah lupa sholat, sudah lupa anak, itu hati-hati, udah nafsu, hentikan. Masya Allah. Jadi kita yang mengendalikan nafsu, bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu. Dan itu perjuangannya nggak beres-beres. Wah itu, mengendalikan diri lebih susah daripada mengendalikan orang lain. Nah, orang ini yang membunuh itu tidak mengendalikan, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Karena kalau sudah nafsu itu kayak kacamata hitam, Bu. Lihat yang cantik pun hitam. Gelap. Komen dengan goreng, tambah hitam itu. Ya. Jadi dia tidak paham itu istrinya, sebut mantan istrinya yang melahirkan anak 3. Karena susahnya istri melahirkan ada dalam Quran, Bu. Susahnya bapak cari nafkah nggak ada dalam Quran. Sampai cerai saja dia harus ngasih mut'ah. Pesangon, buruh nenan, buruh melahirkan itu ribuan saraf yang putus. Saking dihargain. Ya ada wahnan ala wahnin. Kurhan wa wadu'atu kurhan. Dan yang kedua jangan lupa, jangan bikin masalah. Karena nikah itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu awalnya baik dan berakhir dengan baik.
Walaupun sudah cerai, pondok jodoh panjang baraya. Kalau toh ada hal yang tidak setuju oleh suami, komunikasikan. Kalau sudah komunikasi terputus, biasanya muncul suudon. Ya. Kalau mantan istri nggak nanya, mungkin dia lupa. Udah, bikin 1000 alasan supaya berbaik sangka sama orang. Ketemu Pak Agung, ke makan menitunggu, dalin bung naktir mudahnya, oh lupa, nggak kelihatan, itu aja gitu. Berusaha, jadi nggak capek kita. Menitu naros mana? Biasanya nggak WA, nggak waler, oh mungkin lupa, mungkin dia sedang sibuk. Kalau orang yang nggak baik itu pasti Bu, wah jangan-jangan, bawa-bawa sudah benci sama saya. Itu biasanya gitu. Nah, apalagi kalau sudah hitam, kali itu nanti suudzon, suudzonnya telas. Apa baik jangan komunikasi. Kalau masalah pernikahan, masing saya tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Nah gitu Bu. Jadi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ujungnya membunuh. Koredas Bu, hilang. Coba jangankan sama istri, sama orang tua coba. Lupa dia itu ibunya, dia itu bapaknya. Baru tahun ini kan baru saya dengar ada seorang anak menggugat orang tuanya. Orang tua yang sudah tua tuh. Wis aki-akinya, aki-aki teh bapak-bapak geus kolotnya, aki-aki teh. Ya, mun uka-uka beda deh itu. Itu Agung ya. Oke. Makanya harus hindari Bu ya. Kalau ibu sebagai istri cari apa ya, hal-hal yang menggembirakan suami. Sering-sering apresiasi, bahkan katanya menyebut-nyebut jasa suami itu bagian dari syukur. Ini jasanya anak-anak, bapaknya anak-anak. Sekarang kemana bapaknya? Sudah masing-masing, tapi kita baik. Saya menemukan orang ya Pak Agung ya. Saya baru tahu setelah nikahkan yang bungsu. Selalu ada di rumah si ibu, betul gitu ya, walaupun maaf hanya tidak tidur bersama. Setelah nikahkan yang bungsu, saya baru tahu itu sudah cerai. Pak, kok bisa gitu Pak Ustadz, kami komitmen. Jangan sampai gara-gara cerai, saya kehilangan anak, anak kehilangan saya. Itu ma'ruf banget tuh. Awalnya baik, ujungnya baik. Jeng pepotongan teh kedah saya gitunya. Jadi yang kedua, yang saya ingat adalah kata istrinya jasa bapaknya. Kata bapaknya saya ingat adalah jasa istrinya. Makanya banyak mengingat jasa orang lain, sembunyikan kebaikan kita pada orang lain. Itu katanya orang ikhlas begitu. Begitu udah. Keren sekali nih. Aduh, masih ada waktu, kira-kira satu pertanyaan lagi ini, karena ini sayang sekali ini waktunya habis. Di 192 nih, ini menyikapi anak tiri yang memang kadang-kadang ada yang bisa, ada yang nurut, ada yang tidak, atau mungkin juga kadang-kadang kan banyak pertimbangan. Sikap kita karena nikah tuh ma'ruf ya. Ma'ruf itu baik dua belah pihak. Kalau saya menyayangi istri, ya harus sayang sama anaknya, karena pihak anak itu dari istri. Ibu sayang sama suami, bogoh, nak kabudaknya kedah bogoh. Maknanya satu paket tuh. Paket hemat gitu ya. Cengekna tilu pakai karet gitu. Jadi ke anak tiri itu kalau sayang sama anak sendiri 100, kalau anak tiri 200. Kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, lihat sikap ke anak sambungnya. Rubba akhilaka lam talidu umuka. Betapa banyak anakmu yang tidak engkau lahirkan. Nabi itu sengaja nikah dengan Ummu Salamah itu pun dan lebih tua usianya, anaknya banyak. Sampai anak Ibu Salamah, ya Rasul, engkau nikah dengan ibuku yang sudah tua dan anaknya banyak. Kata Rasul, saya ingin mengejar pundi-pundi pahala. Makanya begitu Nabi wafat, yang paling kenceng nangis siapa? Anak-anak tiri beliau. Dan itu bagian dari amal soleh yang luar biasa. Nah, jadi sikapilah walaupun tetap berbuat baik. Anak tiri kurang baik, tetap berbuat baik. Kata Nabi, berbuat baiklah walaupun kebaikan itu tidak dihargai oleh orang sekitarmu. Itu orang ikhlas gitu, tidak diapresiasi. Ya diapresiasi. Ibu tetap berbuat baik walaupun suami sengar-sengor gitunya. Tetap aja berbuat baik. Manggil tetap AA gitu nya, baheula mah AA teh ngora, mah AA teh aki-aki. Tetap berbuat baik. Walaupun kebaikan itu tidak ada apresiasi dari anak tiri, dari ibu tiri, tetap berbuat baik. Karena kita harus ma'ruf. Begitu. Katanya lama-lama orang kalau sudah berbuat baik, dia akan tahu bahwa siapa dia itu. Siapa diri kita. Jangan sampai dikenang karena tidak baiknya. Dan nurani itu nggak bisa dibohongi Pak Agung ya. Ibu tiriku baik. Saya ketemu orang waktu nikah itu semua dari dua belah pihak itu seuzon. Saya khawatir ayahku tidak bahagia dengan ibu yang baru. Sama dari istri yang baru, saya khawatir ibuku nggak bahagia. Tidak seperti dengan almarhum. Ngadu sama saya kan, udah Pak, persembahkan yang terbaik. Buktikan bahwa Bapak ada sayang sama dia dan anak-anaknya. Buktikan oleh ibu sayang sama Bapak dan anak-anaknya. Punya anak satu.
Jadi 9 semua anaknya itu. Pas reuni cerita lain. Dari sana cerita gini, saya sempat seudon sama ibu ini. Tapi sekarang setelah saya bergaul kurang lebih 4 tahun, ternyata tidak merasa saya punya ibu tiri seperti ibu biasa. Dari pihak si ibu juga begitu. Wah, nangis semua ya. Saya juga nangis ya, karena memang luar biasa. Ternyata tidak semua ibu tiri itu hanya sayang sama bapakku saja. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali ini waktunya memang sudah habis. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari beberapa kisah yang diceritakan oleh Pak Ustadz. Luar biasa ini. Ibu-ibu, hatur nuhun, terima kasih telah mendatangi kami Bandung TV. Sehat selalu ya Bu ya, bahagia selalu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari semua itu. Tad, kasih konklusi Tad sama Tad. Bagi yang sudah mampu zakat, bagi zakat. Idza qasaral abdu biz zakat ibtalahullah bilhami. Siapa yang menangguhkan zakat maka tunggulah bencana kesedihan. Kalau ingin sedih gampang, jangan zakat. Kalau ingin bahagia, jemput kebahagiaan itu dengan zakat. Ketika kita bahagia karena zakat, rahmat Allah ada pada diri kita. Nah, yang kedua, kalau kita tidak zakat, ingatkan teman-teman kita yang sudah mampu zakat, supaya kita ingin dapat rahmat Allah. Insya Allah ini 2 Rabu lagi dari Darussalam ya, karena ini semuanya ingin Pak Gung. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila hal yang tidak berkenan. Rabu depan ketemu lagi. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu ya. Sallallahu alaihi